Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah keluarga. Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan, tetapi tidak memutuskan semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membuka bacaan kita pada malam hari ini dari Mika 7 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Mika 7 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Untuk itu, apabila Alkitabnya sudah Bapak Ibu menemukannya, biarkanlah Alkitab itu tetap terbuka. Kita akan memohon pertolongan Tuhan lewat doa yang kita akan naikkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, saatnya kami akan disapa lewat firman Tuhan. Engkau kiranya memperlengkapi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran kami. Hamba ini yang akan menyampaikannya, jemaat yang akan mendengarkan di rumah masing-masing, keluarga lepas keluarga, Tuhan memberkati. Agar ketika firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Allah, karena kami siap untuk membaca serta merenungkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini dari Mika 7 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Mika 7 ayat 14 hingga ayat yang ke-20 yang menyatakan, doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kuburnya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah pembacaan Alkitab. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Tentu jawaban di luar sana luar biasa. Luar biasa kenapa? Karena luar biasa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Di dalamnya kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Walaupun saat ini kami masih diperhadapkan dengan pandemi virus COVID-19. Tetapi itu tidak mematahkan semangat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk beribadah. Nah, tema kita hari ini tentang siapakah Allah seperti Tuhan? Kalau saudara kita di luar sana sebaliknya, tiada Tuhan selain Allah. Tapi terlepas dari itu, menurut Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah Allah itu? Siapakah Tuhan itu? Pasti Bapak Ibu Saudara sedang berpikir, tapi benar nggak sih
Jawaban Bapak Ibu sama dengan banyak orang yang di luar sana, yang kalau ditanya, siapa sih Tuhan? Ada yang bilang, Tuhan itu maha kuasa. Ada yang bilang, Tuhan itu maha kasih. Ada yang bilang, Tuhan itu maha penyayang. Bahkan panjang sabar. Ada juga yang bilang, Tuhan itu nggak maha kuasa. Kenapa? Buktinya yang berkuasa COVID. Ada yang bilang Tuhan itu hanya diam saja dan tidak bereaksi. Apa buktinya, Hubertina? Buktinya COVID ini banyak yang sakit. Bahkan banyak juga yang meninggal. Siapa Tuhan itu? Tega biarin banyak orang yang meninggal. Apakah demikian Bapak Ibu? Bahwa Tuhan itu maha kuasa? Atau cuma maha kuasa aja? Apakah dia nggak maha kasih? Apakah dia nggak maha adil? Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara dan saya meragukan bahwa Tuhan itu nggak ada. Karena doa Bapak Ibu Saudara dan saya terkadang belum terjawabkan. Sehingga membuat Bapak Ibu Saudara dan saya meragukan bahwa kok Tuhan itu ada nggak sih? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pada malam hari ini dari Mika 7 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Kita mau belajar tentang siapa itu Tuhan yang sebenarnya lewat kesaksian Nabi Mika. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di ayat 18. Di situ dikatakan, siapakah Allah seperti engkau? Sudah tentu bahwa tidak ada Allah lain seperti Tuhan Allah Israel yang mengampuni dosa atau pelanggaran umatnya dan tidak bertahan dalam murkanya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Walaupun terkadang banyak yang mereka lakukan melenceng dari ajaran Tuhan, tetapi Tuhan tetap maha kuasa. Tuhan tetap maha kasih. Tuhan tetap mengampuni dosa yang dilakukan. Allah yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Nabi Mika bahwa ia tidak hanya Allah yang menghukum umatnya, tetapi dia juga Allah yang mengampuni, Allah yang memulihkan, juga Allah yang menguatkan umatnya. Walaupun terkadang banyak hal yang kita lakukan, tetapi Allah tetap setia. Untuk itu ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya Bapak Ibu Saudara, kita bertobat. Jangan kita hanya mau yang baik-baik saja dari Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari, banyak hal yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan. Misalnya, terkadang kita mengeluarkan kata-kata kepada sesama kita atau di dalam keluarga kita yang menyakiti sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini mungkin kita takut kepada Tuhan.
Karena ketika kita berbuat dosa, kita pasti dihukum. Kesannya tidak ada jalan keluarnya. Untuk adanya pengampunan, pasti kita dihukum. Tetapi di sini Nabi Mika mau menyampaikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mengampuni. Walaupun terkadang banyak hal yang kita lakukan. Untuk itu, pada malam hari ini ada 3 hal yang mau disampaikan. Untuk kita dapat memahami kehendak Tuhan. Pertama, akuilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat di ayat 18, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Luar biasa Bapak Ibu di ayat 18 ini. Kalau Bapak Ibu melihat di bacaan Mika ini, dari Mika 1 hingga Mika sampai ke 7, itu sangat mengerikan. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Dosa yang umat Israel berbuat melawan Tuhan dan konteks bacaan di ayat 7 ini mau mengatakan kemerosotan akhlak Israel. Bapak Ibu, berarti pada zaman itu mungkin tidak ada orang yang berbuat kebaikan. Kalau saya mendengar khotbah Ibu Pendeta di hari Minggu pagi itu bisa menyampaikan tentang, menggambarkan tentang ketidakadilan yang terjadi pada bangsa Israel yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka agama mereka. Sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Mereka lakukan ketidakadilan terhadap rakyatnya. Tapi mereka tidak melihat bahwa lewat perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, mereka akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Untuk itu, ketika Tuhan menghadirkan Nabi Mika, sehingga di dalam doa yang Nabi Mika naikkan kepada Tuhan, dia memohon agar pertolongan Tuhan kepada umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat 19 dikatakan, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita
dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi di sini mau dikatakan, mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk juga menjaga bibir mulut kita dari perkataan-perkataan yang akan membuat sesama kita tersakiti. Hal yang kedua, sadar bahwa kita terbatas. Banyak kekurangan. Untuk itu kita juga diminta jangan sombong. Apalagi dengan keadaan seperti saat ini, apa yang kita akan menyombongkan? Masalah yang terjadi saat ini yang kita sama-sama menghadapi tentang COVID. Kita tidak tahu sampai kapan dia akan berlalu dari hadapan kita. Yang mengetahui hanya Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Kita tidak mampu, Bapak Ibu, untuk mengandalkan kekuatan serta kemampuan kita. Kita tidak mampu. Kita tidak ada apa-apa sedikit pun di mata Tuhan. Hal yang ketiga, hadirkanlah Tuhan selalu dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Di dalam kehidupan keluarga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Agar Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, banyak keluarga-keluarga Kristen yang ngakunya Kristen, tapi banyak juga yang melenceng dari ajaran Tuhan. Sebagaimana apa yang Nabi Mika sampaikan. Lewat doa-doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan dapat mengampuni umatnya. Untuk itu Bapak, Ibu, marilah kita membangun relasi yang baik di dalam keluarga kita masing-masing. Istri terhadap suami, sebaliknya juga orang tua terhadap anak. Sehingga apa yang kita lakukan, maka berkat Tuhan akan tercurah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita senantiasa mau selalu datang kepada Tuhan. Bersandar penuh kepada Tuhan. Maka dia akan menuntun langkah hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Biarlah lewat firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Walaupun kami masih diperhadapkan dengan pandemi virus COVID-19, tetapi kami meyakini dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedikit pun. Tuhan memberkati. Amin.
Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi Majelis Sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19.